أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan kitab tauhid yang akan kita bahas di sini yaitu halaman nomor 188. Maka wa fid du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Doanya orang hidup, dan juga sedekahnya orang hidup untuk kedua orang tuanya atau untuk keluarganya, manfaatun lil amwat, bermanfaat untuk orang yang mati, untuk orang meninggal dunia. Ini kesempatan yang baik bagi kita, karena kita ini lahir dari bapak karena sebab bapak dan ibu. Terkadang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala kaya, sedangkan bapak ibu kita dalam keadaan miskin. Bagaimana kita bisa minimalnya mendoakan kedua orang tua, dan juga yaitu kita bagaimana bermanfaat diri kita yang dibesarkan oleh orang tua ini untuk beramal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan itu karena dua orang tua kita yang mendidik, maka orang tua akan mendapatkan pahala pula karena sebab dari keringat mereka. Dan inilah yang harus kita fahami, jangan lupa mendoakan orang tua atau bersedekah untuk kedua orang tua, atau wakaf sesuatu diniatkan, ya Allah ini terimalah infakku untuk diriku dan untuk keluargaku dan juga untuk orang tua kita. Jangan lupa, karena orang tua kita adalah orang paling banyak jasanya kepada kita. Tidak mungkin kita akan lahir kecuali sebab kedua orang tua, dan orang tua adalah paling baik kepada anaknya. Wabil walidaini ihsana, karena itu kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun dia kafir. Namun berbuat baik kita pada orang tua yang kufur, kita tidak boleh mengeraskan suara, dan kita wajib menasihati yang baik. Kita tidak boleh membentak, mereka membentak, tapi kita hendaknya berbicara yang bagus. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, bicaralah yang baik. Ini adab kita menurut Islam. Kita walaupun punya orang tua yang beda sesuatu, tetap kita birrul walidaini, bukan mentaati orang tua yang salah, tapi kita bagaimana berbuat baik, manfaat kebaikan kita kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan. Hadhihi mas'alah fiqhiyah, ini membahas masalah urusan fikih. Walaha ta'alluqun bil aqidah, tapi ada hubungannya dengan akidah, dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga yaitu diterima, bukan hadis dhaif tapi hadis yang sahih. Beliau bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia. Kita ini anaknya Adam, bapak kita Adam, ibu kita Hawa, dan menyebar sekian banyaknya dengan bapak dan ibu yang satu, maka Allah Ta'ala menyebarkan manusia seluruh dunia ini. Bapak kita adalah Adam, ibu kita asalnya adalah Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam alaihi wassalam.
Ketika anak Adam ini meninggal, inqata amaluhu, putus amalnya. Oleh karena ketika kita masih hidup, terutama sudah lanjut usia, bagaimana kita meningkatkan amal kita? Karena orang meninggal dunia dibawa amal. Jadi jangan sampai dunia yang kita tinggalkan lebih banyak, lalu kita ketika meninggal dunia tidak punya bekal. Namun walaupun demikian kita tetap punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, maka kita hendaknya kita bagi untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Kita menafkahi istri kalau kita bertujuan agar istri kita dan anak kita beribadah kepada Allah, bermanfaat harta kita. Demikian juga kita membangun rumah kalau bermaksud untuk berdiam kita, supaya kita bisa menutup aurat kita, supaya kita bisa bermabit bermalam untuk beribadah di rumah, itu dapat pahala. Jadi pahala bukan hanya diperoleh dengan sholat, tapi dengan amal soleh yang lainnya. Jadi beliau mengatakan, nah, kalau anak Adam ini sudah meninggal dunia, inqata amalu, putus. Tidak bisa kita sholat lagi, tidak bisa kita siam lagi, tidak bisa kita beramal lagi, karena sudah putus. Karena manusia itu hidup harus beribadah. Ketika meninggal dunia, putus ibadahnya. Illa min salasatin au min salasin, kecuali 3 perkara. Yang ketika kita meninggal dunia, 3 perkara ini masih menyertai kita, walaupun kita sudah tidak beramal. Karena 3 perkara ini yaitu karena amal kita waktu hidup. Pertama, sedaqatin jariyah. Ketika kita hidup, kita menyisihkan harta untuk bekal kita setelah meninggal dunia. Ini sedekah yang mengalir. Diupayakan sedekah mengalir, banyak membangun masjid, membangun pendidikan Islam, atau maslahah untuk yaitu mustama' masyarakat umum, atau membantu orang-orang fakir yang ahli ibadah, atau membantu yaitu orang-orang menyampaikan dakwah. Ini bantuan yang paling bagus, karena apa yang mereka makan dari hasil yang halal, dan apa yang mereka lakukan perbuatan baik, maka orang yang menyumbang yang lainnya mendapatkan kebaikan pula. Karena itu Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Kita membantu orang yang kaya, yang awam, beda dengan membantu orang miskin yang ahli ibadah. Masih banyak pahalanya membantu orang miskin ahli ibadah. Dia mengatakan abghuni addu'afa, bahwa kemarin orang miskin itu, subhanallah, abghuni addu'afa fa innakum turzaquna bidu'afaikum, karena kalian ini akan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala sebab kamu menolong orang-orang yang miskin. Menolong miskin lain dengan menolong orang kaya, karena miskin sangat butuh bantuan, dan juga apalagi yang miskin ini orang ahli ibadah. Karena itu kalau kita membantu pada fakir miskin, suruh ibadah. Pak, kalau mau sholat saya belikan rukuh. Kalau mau yang sholat saya belikan kopiah atau sarung atau baju. Itu artinya kita bersedekah untuk dia, untuk kebaikan si dia. Jadi kita bersedekah bukan sembarang orang, tetapi bagaimana bersedekah itu bermanfaat untuk diri kita. Sebagaimana tidak semuanya orang bercocok tanam. Ketika dia bercocok tanam di tempat yang subur, maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau cocok tanam di tempat yang gersang, maka rugi. Demikian juga kita bersedekah. Alangkah baiknya kita beri nasihat. Saya akan bantu Bapak kalau mau sholat, kalau mau siam, kalau mau mengaji. Ini adalah kita bukan undat-undat, tetapi itu memerintah yang baik. Bagaimana amal kita yang kita kasihkan pada orang ini bertumbuh pahalanya, berkembang karena sebab dia beramal. Yang nomor 2, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu din. Karena Allah Ta'ala memuji para nabinya, para sahabat, yaitu mewariskan ilmu din. Karena ilmu din dasarnya wahyu, dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Berbeda ilmu duniawi, kita bisa mewakilkan. Kita umpamanya punya ilmu duniawi, tapi kita pas sakit tidak bisa nyervis mobil kita, bisa diservis orang lain.
Tetapi kalau kita mau beribadah ketika sakit mewakilkan orang tidak bisa. Karena itu ibadah khusus untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh untuk dirinya. Termasuk pula ilmun yuntafa'u bi, kita punya kelebihan uang. Kita menjadi orang cukup. Ada orang yang sifatnya ingin belajar ilmu din dan kita tahu dia butuh bantuan. Saya mau bantu kamu selama 4 tahun selagi saya masih hidup. Dan hendaknya kamu menjadi orang rajin. Nah, selama hidup artinya kalau meninggal dunia sudah putus. Makanya termasuk juga amal yang baik, ilmun yuntafa'u bi. Dan paling banyak yang bermanfaat itu ilmu. Bayangkan Rasulullah SAW berdakwah dengan ilmu, menyebar kaum muslimin banyak sekali. Para sahabatnya banyak masuk Islam. Ini yaitu manfaatnya ilmu. Mudah kita sampaikan karena kita tahu dalilnya dan manfaatnya banyak. Apalagi ilmu kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tidak perlu kita membujuk orang. Dengan ilmu Allah beri hidayah. Karena Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan kita kepada manusia sedikit, imbalan dari Allah Ta'ala banyak. Cuma kadang-kala kita tidak merasa bahwa Allah Ta'ala menyehatkan kita. Sehat adalah merupakan nikmat puncaknya nikmat hidup. Selanjutnya, awalatin salihin yad'ula, atau punya anak yang soleh yang mendoakan kita. Jadi perlunya kita mempunyai anak, kita didik yang baik. Dan kita yaitu kita nasihati. Karena anak ini apabila mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya, ini manfaat bagi pendidikan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya, fal abdu yang qati'u amaluhu bimautihi. Seorang hamba itu akan putus amalnya dengan kematiannya. Kalau sudah meninggal dunia putus. Tidak bisa berdoa, tidak bisa sholat, tidak bisa beramal saleh, tidak bisa sedekah, kecuali apabila ada 3 tadi yang betul-betul memperhatikan pada orang meninggal dia. Yaitu pertama sedekahnya, yang nomor 2 ilmu yang bermanfaat yang menyebar kepada umat, nomor 3 anak yang saleh mendoakan. Dan insyaallah anak yang saleh selalu ingat kepada orang tuanya, selalu mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang telah mendidik saya semenjak kecil. Ya Allah, rahmatilah dia, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana 2 orang tua saya sayang kepada saya ketika waktu masuk kecil. Ini perlunya kita berdoa, memahami maknanya supaya timbul kesayangan kita, supaya terharu kita dengan orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, apalagi orang tua masih hidup yang lanjut usia, bagaimana anak kesempatan diri untuk membantu orang tuanya. Illa ma tusabbibu fi baqa'i ba'da mautihi. Manusia kalau meninggal dunia sudah putus amalnya, kecuali ada sisa-sisa yang mewakafkan tanah, atau mewakafkan mobil untuk berdakwah, atau mewakafkan sepeda motor untuk berdakwah, atau mewakafkan pula yaitu tanah atau yang lainnya untuk kegiatan din. Ini paling banyaknya manfaat harta. Mislu as-sadaqatul jariyah, seperti sedekah yang mengalir. Ini juga termasuk paling manfaatnya. Apalagi sedekah yang mengalir ini, kita tahu orang-orang yang kita tuju bermaksud, ya Allah, aku bersedekah ini, ya Allah, gandakan pahala saya ingin menolong saudara kita, menolong anak yatim, menolong yang janda yang dia yang telah meninggal dunia atau dicerai oleh suaminya, termasuk bagian yang baik. Abuhuni adzu'afa, dia mengatakan bahwa kemarin orang miskin itu hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidaklah kamu mendapatkan tambahan rezeki dari Allah melainkan kamu selalu menolong orang-orang yang wajib ditolong, termasuk du'afa, orang miskin, terutama orang yang ahli ibadah. Kawakfi, seperti contohnya masjidin, seperti wakaf untuk masjid. Nah, masjid ditempati orang sholat. Tapi kalau kita wakaf untuk masjid, cari masjid yang ahli sunnah, bukan masjid ahli bid'ah. Ketika tahu dia ahli sunnah,
kita bantu, berarti kita membantu orang yang sholat. Walaupun yang kita wakafkan hanya sedikit, satu susuh, ya, rumahnya sangkar. Man bana masjidan kamafhasi kutotin banallahu lahul jannah. Siapa membantu masjid dengan membantu semisal nilainya satu sangkar burung, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Karena masjid tempat rumah Allah, baitullah, tempatnya orang beribadah, tempatnya orang sholat, tempatnya orang berzikir, tempatnya orang yang iktikaf, tempatnya orang juga membaca Al-Quran, juga berdakwah. Rumah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Awa madrasatin yadrusu fiha, atau kita mendirikan madrasah, tapi yang diajarkan ini adalah ilmu din, bukan ilmu dunia. Dan dia mengajarkan harus orang memiliki ilmu din. Banyak manusia sekarang mempelajari ilmu dunia, tapi ibadahnya tidak terurus. Hanya dunia dicari, padahal kebutuhan kita dunia kaum muslim sedikit. Ya, orang kaya makannya seperti orang miskin. Rumah yang dibangun 1 hektar yang ditempati hanya 1-2 meter untuk kita tidur sudah nyenyak. Itu kebutuhan dunia. Maka yang paling banyak bagaimana kita menabung di sisi Allah, yaitu harta-harta untuk kekekalan kita di alam kubur maupun di alam akhiratnya. Famatama naf'uha, selagi masjid yang dibangun itu, masjid sunnah atau madrasah atau pondok yang dibangun itu untuk mendidik generasi muda, ketika dia sudah keluar maka bisa berdakwah, bisa menyampaikan nasihat, bisa menyampaikan khutbah, ini manfaatnya besar. Fa ajruha yajri matama hadzal waqfu, maka pahalanya terus menerus selagi anak yang kita didik, selagi bangunan yang kita bangun masih digunakan untuk kaum muslimin, selagi ilmu yang disampaikan oleh yaitu anak yang kita sekolahkan masih berdakwah, bermanfaat. Kecuali kalau orang itu sudah meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia seorang guru ini, murid-muridnya dia tetap melanjutkan ilmu yang disampaikan gurunya, masih mengalir pula pahalanya. Ini perlu kita fahami, dunia harta ini bermanfaat kalau kita gunakan untuk akhirat kita. Karena kebutuhan kita di dunia hanya sedikit. Apalagi orang sudah lanjut usia, kenikmatan dunia dicabut oleh Allah. Tidak sama kita merasakan nikmatnya makan ketika kita pada waktu masih muda. Ketika waktu lanjut usia kurang, bukannya kurang kenikmatan makan, bahkan kurang pula kekuatan fisik kita. Tapi kalau orang itu mukmin, beriman, dengan dikurangi oleh Allah Ta'ala kenikmatan dunia, Allah menggandakan pahalanya. Dengan sakitnya kalau dia bersabar, Allah akan menghapus dosanya. Dengan bersabarnya Allah akan meningkatkan pahala. Inilah perlunya kita menuntut ilmu. Tidak ada ruginya orang muslim selagi dia ikhlas beribadah kepada Allah, selagi dia mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw ilmin, mana ilmin ayakunu qad darasal fiqha bil aqidah. Yang dimaksudkan ilmu ini bukan ilmu umum. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu din. Kalimat din itu datanya dari Allah, firman Allah, datanya dari hadis, dan tidak mungkin akan salah. Inilah manfaatnya bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang punya ilmu din, sehingga bisa beribadah, bisa berdakwah. Subhanallah. Nah, ini perlu kita pahami. Adapun apabila kita menyesal waktu dulu, kita masih ada kesempatan untuk istighfar, masih ada kesempatan untuk beramal soleh. Kita tidak punya anak menikah, mungkin kita bisa mengambil anaknya orang lain, hanya orang miskin. Pak atau Bu, ini anak bapak, selagi saya masih hidup saya akan bantu untuk saya pondokkan selama 1 tahun. Kalau saya masih hidup lagi nanti saya akan bantu. Karena orang beramal untuk dirinya sendiri. Man amila shalihan fali nafsi. Bayangkan ikhwan, kalau kita pelajari Islam ini sosialnya tinggi, bahkan mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Bayangkan Rasulullah SAW setiap ada orang minta dikasih, sampai beliau tidak punya apa-apa. Karena orang ketika memberi, dia ingat pahala yang besar dari Allah Ta'ala untuk bekal dia setelah meninggal dunia.
Wa sara lahu tilmid, kemudian dia ketika memahami ilmu agama, ketika dia sudah pandai, maka akan meningkat derajatnya menjadi mudarris, menjadi guru. Bahkan suatu saat menjadi khatib Jum'ah yang ilmunya bermanfaat. Karena itu kalau muslim khutbah Jum'ah tidak boleh membahas masalah politik, membahas din. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, karena itu menyejukkan hati. Dan itulah kebutuhan kita. Membahas ilmu din berarti menjadi baiknya ibadah kita, menjadi baiknya akhlak kita. Inilah kekeliruan para khatib yang membahas masalah urusan politik, ya, membahas masalah urusan din. Karena kalau urusan din baik, yang lain kalah. Karena Allah Ta'ala memenangkan para anbiya bukan dengan ilmu politik, tapi ilmu din, wahyu. Memenangkan para sahabat melawan kaum kufar dengan ilmu din. Karena inna dina indallahil Islam. Din yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah hanya Islam. Dan masalah urusan ini urusan dan untuk kebutuhan umat yang lain. Berbeda dengan ilmu duniawi yang lainnya. Kadang-kadang madaratkan dan kadang-kadang manfaat, tapi puncak manfaat dari ilmu din. Karena menjadi syarat diterimanya amal. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal tidak punya ilmu maka ditolak oleh Allah. Wa yajri alaihi ajrul ta'limihi. Maka ketika orang itu mengajarkan ilmu din dan dia meninggal dunia, lalu ilmunya diwarisi oleh muridnya, muridnya menjadi ustadz, kemudian ustadz ini punya murid lagi, maka berganda pahalanya orang menyampaikan ilmu din. Karena itu para anbiya tidaklah diamanati oleh Allah Ta'ala melainkan ilmu din. Al-anbiya al-ulama'u warasatul anbiya. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ulama-ulama orang punya ilmu itu harus mewarisi ilmunya para nabi. Bukan mewarisi ilmu Romawi, Ken atau Plato, Aristoteles, bukan. Itu bangsa Yunani, tetapi mewarisi ilmu din. Karena ilmu din itu adalah wahyu dari Allah dan tidak berubah. Berapa banyak dulu kita dalam pelajaran perbandingan agama. Tidak ada perbandingan agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diterima oleh Allah Ta'ala, yang diridai adalah Islam. Yang lainnya tidak. Walaupun itu Yahudi Nasrani, kita tidak boleh mempelajarinya. Kita mempelajari Islam. Kita mempelajari yang hak. Karena kalau kita mempelajari yang hak, kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala memudahkan untuk mengamalkan yang hak. Alafa kutuban tanfa'un nas, atau kalau dia tidak bisa menyampaikan ilmu, bisanya menulis, ya, menulis kitab-kitab dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala untuk berdakwah, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Karena manfaatnya kitab yang ditulis ini, kalau kitab akidah, kitab fikih, kitab akhlak, ini manfaatnya untuk orang yang membaca. Ketika orang itu membaca, dikasihkan orang lain, dipinjamkan, bermanfaat pula. Saya ceri ajruhu, maka mengalir pahalanya kepada orang menulis tersebut dengan dasar niat innamal a'malu binniyat. Amalnya mencetak kita bukan untuk mendapat keuntungan dunia, tapi ingin menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu din agar bermanfaat untuk umat. Wa hadza minal ilmi alladhi 'allamahu. Ini termasuk ilmu yang Allah mengajarkan kepada hambanya. Di antaranya adalah kepada para utusan, yaitu shalawatullahi wassalamu alaihi. Dan para dia tidak mendapatkan keilmuan dunia yang besar, tetapi ilmu. Bahkan dia mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika para sahabat pandai mengawinkan kurma dengan kurma, dan beliau tidak bisa, engkau para sahabat lebih tahu dalam urusan dunia. Kita tidak tahu urusan dunia, tidak mengapa. Karena urusan dunia kita bisa mengambil dengan cara membeli, dengan cara yaitu kita pinjam, dengan cara minta pertolongan pada orang lain. Tetapi ilmu din ini wajib setiap kaum muslimin. Karena din yang tidak bisa kita sholat mewakilkan pada orang. Tidak bisa kamu saja siap nanti saya bayar, tidak bisa. Tetapi al-amalu ditujukan pada din. Man amila shalihan fali nafsi, itu ayat. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Tidak bisa orang mencuri amal, membagikan pahala, tidak bisa.
Tetapi orang beramal, man amila salihan falinafsi. Tidak, kalau itu kalau mengatakan walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah yang diperoleh oleh manusia itu kecuali usahanya sendiri. Kita sholat tidak ada orang bisa mengambil minta pahala sholat kita. Kita berzikir tidak ada orang bisa mencuri pahala orang berzikir. Karena mana amila salihan fali nafsi. Ini perlunya kita, yaitu memperbanyak diri menuntut ilmu. Setelah kita punya ilmu kita amalkan. Selanjutnya, awalatin sholihin yad'ulah, atau anak sholih yang mendoakan. Anak yang bisa mendoakan orang tua, anak yang diajar itu. Dan itu umum. Dengan itu menjadi lunaknya seorang anak itu. Allah akan beri hidayah pada anak ini, ya ini sebab perjuangan orang tuamu terhadap dirimu. Nah ini, dan kita apabila tidak punya anak, maunya mengambil anak orang lain, kita didik, kita biayai, mau belajar termasuk juga anak, ya, termasuk juga anak. Karena anak itu adik-adiknya itu yang masih muda, kita didik, kita biayai. Nah, walaupun nanti apalagi bisa menikahkan dan dia bisa beramal saleh, subhanallah, ini pahala yang banyak. Kalau orang berdagang ingin cari keuntungan, mati tidak dibawa keuntungan itu, orang beramal soleh, maka akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala amal soleh itu ketika sudah meninggal dunia. Sebagaimana banyak hadis yang telah menjelaskan. Fahuwa tazawwaja min ajli i'fafi nafsihi. Dia itu menikah ingin menjaga kehormatan dirinya. Makanya orang muslim tidak boleh menikah kecuali wanita muslimah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau menikahi wanita musyrik sehingga dia beriman. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wahai orang tua, kamu jangan menikahkan putrimu kepada orang musyrik kecuali orang musyrik laki-laki itu beriman dulu. Ini faedahnya kita. Dan makanya kita paling bagus mencarikan jodoh anak kita. Dan paling bagus ketika wanita itu sudah balik, ya kita tahu kan kita pernah juga menjadi laki-laki yang balik. Maka otak kita berkarut macam-macam. Maka segera orang tua menikahkan, karena itu adalah kebaikan orang tua terhadap anak. Dan ketika anak sudah menikah, dia akan aman. Karena Allah telah menjadikan litaskunu ilaiha, menjadi tenangnya jiwa, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dengan nikah. Dan Allah menjadikan kamu sayang terhadap istrimu. Si istrimu sayang pada suamimu karena sebab pernikahan. Makanya dia anjurkan menikah ketika kita punya anak yang selalu bingung terus, keluyuran, nikahkan selesai. Dan dia ketika sudah bertemu dengan wanita yang disayangi, punya anak, maka dia akan membantu istrinya, membantu pula anaknya. Dan itu dirasakan bagi orang yang sudah punya anak. Kita tahu kerakatnya, kita ya ditawarin menikah, mau, alhamdulillah. Dan itu bukan menjadi beban orang tua. Bahkan seorang tua yang ketika membantu anaknya pahala untuk si dia. Ya, kita ini bukan cari kerepotan, tetapi mencari pahala. Mencari pahala ada kesulitan, tapi Allah Ta'ala akan menghapus kesulitan, meringankan kesulitan itu kalau kita punya prinsip, saya ini membantu anak agar saya mendapatkan pahala. Saya membantu cucu saya agar saya mendapatkan pahala. Sehingga hilang rasa yakni kesedihan, rasa kecapean karena ingat pahala. Nah, selanjutnya wa talaban lidzurriyyatis salihah, dan ketika orang itu menikah hendaknya berharap keturunan yang saleh. Ya. Orang tua kalau menikah dia punya anak senang sih. Tapi kalau tidak punya anak bertengkar terus dia. Bayangkan bagaimana dia punya anak 3, 4 mau bertengkar dengan istrinya, akan perlingan dalam suami. Kalau istri saya tidak mau minta cerai, bagaimana dengan anak saya? Timbul macam yang banyak. Demikian juga orang ketika dia tahu seorang istrinya yaitu pernah umpamanya yaitu kurang baik dengan suaminya, maka dia akan berpikir ketika seandainya si istri dicerai oleh suaminya, mungkin dia akan lama mencari jodoh ya. Dan kalau kita berpikir demikian, nikmat hidup dalam Islam ini. Selanjutnya faja'ahu waladun salihun, ketika lahir anak yang saleh, subhanallah. Merasa gembira bapaknya, merasa gembira ibunya, yang mau marah kepada ibunya tidak jadi.
karena anaknya harus menyusu kepada ibu. Ibunya marah kepada suami tidak jadi karena dia harus minta bantuan kepada suami. Inilah ta'awun, kerjasama seorang wanita atau laki-laki ketika menikah, disejukkan hatinya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan itu terbukti karena Allah Ta'ala tidak menyelisih ayatnya. Fahadha mimma tusabbibu fihi, inilah menjadi sebab kebaikan anak, kebaikan orang tua, kebaikan pula istrinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya paling baiknya makanan yang kamu makan itu dari hasil jerih payahmu sendiri. Makanya kita dilarang minta-minta, kecuali dalam keadaan sangat fakir, tidak ada makan kecuali ya kita harus minta boleh. Nah, tetapi kalau kita masih bisa berikhtiar tidak boleh minta-minta, apalagi kita masih muda atau sudah orang tua yang lanjut usia, tidak ada yang yaitu menafkahi dirinya boleh. Tetapi kalau ada yang menafkahi tidak boleh, maka kita perlu kita ajak orang tua supaya di rumah. Apa kebutuhan orang tua kita cukupi. Kalau kita mencukupi orang tua berarti kita berbuat baik kepada orang tua. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sungguhnya anak-anakmu itu dari hasil usahamu juga. Makanya kita wajib menafkahi anak dan juga wajib menafkahi istri walaupun dia sudah balik, karena hartanya akan bermanfaat untuk keluarga kita. Bukan kalau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita menyumbang orang miskin, dengan kita anak kita miskin kita kasih duit untuk anak kita, lebih utama kita mendahulukan anak kita. Karena mengatakan qu anfusakum wa ahlikum, dulukan dirimu dan juga keluargamu. Jadi kita terkadang kita membagi-bagi yaitu harta kepada orang lain, ternyata lupa kerabat kita masih kurang miskin, dan juga saudara kita. Dulukan kerabat kita, bapak, ibu, anak kita, cucu kita, kemudian saudara, berserah itu yang lain. Kecuali kalau memang saudara kita cukup dan keluarga kita cukup, ada orang minta miskin yang enggak, kita kasih. Namun dalam nafkah kita dahulukan dulu, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Dan yang orang itu ketika mendapatkan harta supaya dia bermanfaat untuk keluarganya sendiri terlebih dahulu, kemudian baru menyebar pada yang lainnya. Selanjutnya, wa in kana shalihan, jika anak kita ini saleh, yad'u lahu ba'da mauti, tentu anak saleh dia akan mengenang jasa orang tuanya. Ya Allah, dulu saya ini ya orang tua saya dalam keadaan miskin, saya digendongnya, saya sakit diobatkan, ya, saya menangis malam hari digendong oleh ibu, dibantu oleh ayah saya terhina. Kemudian sekarang orang saya meninggal dunia, tidak seperti saya dalam keadaan kaya ini, dibantu orang tuanya, dibantu dengan doa. Kalau kita tidak punya duit, dibantu, kita harus menyambung hubungan orang yang disambung oleh orang tua kita. Oh ya, bapak saya, ibu saya dulu pernah bersaudara dengan si fulan, kita datang, dan itu ada hati yang sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian juga amal-amal orang tua kita yang baik kita tiru. Bahkan orang tua itu kalau sudah lanjut usia, bangun malam dia sholat, Allah yang bangun nih. Ketika anaknya tidak bangun, kita bangun, ayo bangun. Jangankan kita, Rasulullah SAW sudah punya menantu, sahabat Ali yang sudah rumah sendiri dibangun oleh beliau. Ya apa turabun, wahai sahabat Ali yang tidur di pelataran, bangunlah. Dan juga Fatimah dibanguni. Itu semuanya bukan kita cuek kepada anak, tapi kita ingin cari pahala. Bayangkan kalau kita dalam rumah itu sehat, cuma senang kita, itu sehatnya urusan dunia. Bagaimana kalau di dalam surga dikumpulkan kita dengan cucu kita, dengan saudara kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, bapak ibu, alangkah indahnya itu di dalam surga. Bayangkan di dunia saja kita kumpul baik semua senang, bagaimana nanti di akhirat nanti. Ini sebenarnya harus kita pahami supaya kita hidup ini tidak merasa capek,
karena kita melihat terlinang-linang dengan balasan Allah Ta'ala. Fa inna du'aahu yasilu ilaihi, sesungguhnya doanya orang soleh dari anaknya kepada ibunya. Jangan lupa, ibu bapak kita sudah meninggal dunia, banyak ceripayanya setelah sholat, atau kita pada waktu di luar sholat ketika bepergian, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ingat terus. Dan itu bukan pada waktu sholat saja, di luar sholat ketika kita ingat jasa orang tua sebut, doakan, karena doanya anak akan terkabulkan di sisi Allah Ta'ala. Dan kalau laki-laki atau perempuan orang tua kita ini termasuk orang muslim, tapi kalau orang kafir kita tidak boleh mendoakan karena ada hadis sendiri. Wa hadza min amalihi alladhi tusabbibu fihi, dan doa anak ini menjadi sebab, menjadi usahanya orang tua. Bayangkan kalau anak ini tidak dididik dengan din, marah dengan orang tua, bahkan juga mencaci orang tuanya. Padahal kita mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuna. Anak mengatakan itu sudah dosa besar. Bagaimana sampai membentak dan juga suara tidak baik ini bisa juga karena sebab kesalahan orang tua tidak mendidik anaknya semenjak kecil. Nah, selanjutnya wa khairu dzalika minal mas'alah, dan masih banyak lagi selain itu dari beberapa masalah makhalul khilaf yang terjadi perselisihan dari kalangan para ulama. Qala ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a, ini surat An-Najm ayat nomor 39. Dan tidaklah manusia itu punya usaha kecuali untuk dirinya. Ini menurut asal orang beramal soleh untuk dirinya, tapi boleh orang beramal soleh itu untuk orang lain. Ya, ini ayat surat An-Najm wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia berusaha kecuali untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi ada ayat Rabbana ighfir lana, ya, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ayat tersebut disambungkan dengan ayat lain. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara kami. Bukankah saudara kita berdosa tapi kita memintakan ampun, diampuni oleh Allah. Karena doa wal ibadah, doa itu adalah puncaknya ibadah. Di barang siapa mengatakan hanya berdasarkan surat An-Najm 39 tidak menghubungkan dengan ayat yang lain, keliru. Ya, kita makanya ini perlunya tafsir, dijelaskan dengan tafsir ayat dijelaskan dengan ayat. Ayat secara umum harus dijelaskan dengan ayat yang tafsir yang terinci. Nah, selanjutnya illa ma tusabbibu bi, melainkan sebab dari usahanya orang tua. Fa akhadha ta'ifatun minal ulama fi hadhil ayat, maka sebagian para ulama mengambil dari ayat ini bolehnya kita beramal untuk orang tua seperti sedekah, seperti zakat, seperti kurban. Ini bukan bertentangan dengan ayat, karena sedekah dia mengatakan hadza minni wa min ahli wa min ummati lam yudakhil. Ya Allah, ini kurban kambingku ini untuk saya dan juga untuk keluarga dan juga untuk umatku yang belum sekurban. Kita gabungkan ayat dengan hadis, dan tidak ada ayat yang bertentangan dengan hadis, karena hadis itu penjelas ayat. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sering dulu kita rawuh ayat bertentangan dengan ayat, tidak ada. Ayat bertentangan dengan ayat ini bagi orang tidak punya ilmu. Makanya kita disuruh menanya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Bayangkan ayat ini, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mempunyai amal kecuali yang diusahakan sendiri. Tapi ada yang lain, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya, sabaquna bil iman, ini menunjukkan perlunya kita memahami ayat. Kalau mujmal kita cari yang tafsir, ya, supaya kita tidak mengatakan ini bertentangan. Tidak ada ayat bertentangan dengan ayat, tidak ada ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Bertentangan ini bagi orang belum paham, karena hadis ini penjelas ayat. Jangan Al-Quran adalah
ada yang mujmal, ada yang global, ada yang mufassal, yang rinci. Ini perlunya kita memahaminya. Kemudian juga berikutnya, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Nabi, mintalah ampun atas dosa. Padahal belum maksud. Karena orang minta ampun itu ibadah. Istighfar itu ibadah. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka hendaklah maka aku mengatakan, ya Allah, aku minta ampun kepada diri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh memberitahu pada umatnya, kamu itu banyak dosa, beristighfar kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun besar dosanya apapun, walaupun syirik, ketika dia betul-betul minta ampun, dia ampuni semua dosa. Karena Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Ta'ala mengampuni dosa, maka beliau memintakan ampun dosa untuk yaitu umatnya yang mukmin dan juga untuk umatnya yang mukminat. Wastaghfir lidzambika. Wahai Nabi, mintalah ampun kamu atas dosa, padahal beliau maksum tidak berdosa. Walil mukminin, dan mintakan ampun dosa orang mukmin laki-laki. Wal mukminat, dan mintakan ampun dosa wanita yang mukmin. Tapi kalau kita mintakan ampun dosa orang kafir tidak boleh. In tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah. Jika engkau Nabi mintakan ampun dosa orang musyrik dan juga tidak memintakan ampun, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu hal suatu saat ketika beliau mengingat jasanya ibunya, terlintas dirinya untuk mintakan ampun, dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini puncaknya dosa, tidak ada hubungan dengan kerabat yang lain. Kalau sudah jatuh syirik yang besar, makanya pelaku tersebut hendaknya istighfar dengan sendirinya. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini menjadi sebab kita bisa meningkatkan amal baik kita, dan terutama kita hendaknya berbuat baik kepada keluarga kita dan untuk orang yang akrab dengan kita, dan juga hendaknya kita musamahah, selalu memaafkan kesalahan saudara kita, selalu memaafkan ibu dan bapak kita, karena dengan sering memaafkan Allah akan memaafkan. Karena Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah senantiasa memberi pemaafan kepada hambanya yang banyak sekali. Demikian yang dapat disampaikan. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.